How are you? I hope you are great today. And we meet again this program SCN Mengajar. Kali ini kita bertemu untuk pelajaran bahasa Inggris ya. Saya ucapkan selamat pagi buat seluruh siswa-siswi kami secara khusus kelas 11 dan kelas 10 Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang dan juga seluruh siswa-siswi kami yang ada di sekitar daerah. Demikian juga dengan pendengar-pendengar setia Radio Get FM, Wisdom and Life for you. But before starting our meeting today, it's better if we read the Bible first. Nah, saya bacakan di dalam bahasa Indonesia saja ya. Nah, firman yang akan saya bagikan hari ini, saya ambil dari Mazmur pasal yang kelima ayat yang kedua. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indah, Mazmur pasal yang kelima ayat yang kedua. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ya, kembali kita diingatkan pendengar setia Get FM dan juga seluruh masyarakat ataupun siswa-siswi yang bisa menyaksikan kami di acara program SCN Mengajar. Kita kembali diingatkan firman Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, dan jika kita setia kepada Tuhan maka Dia pun akan tetap mendengarkan doa kita, mendengarkan usaha yang kita lakukan, apapun yang kita pergumulkan, ya Tuhan akan mengabulkannya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik hari ini, kami akan membawakan sebuah lagu. Saya ditemani oleh siswa Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, Dos Maria Maringga. I'm only human, I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Love for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yes, let us go, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? But Jesus, you know you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's not in my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yes, let us go, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yes, let us go, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Oke, terima kasih
buat pendengar setia Get FM dan juga siswa-siswi kami secara khusus di sekitar daerah dan juga Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang. Okay, let's get started our topic today. Yeah, do you still remember our topic 2 weeks ago? Yeah, I think you still remember. That is about explanation text, huh? Especially about rainbow, right? Okay. And the language features of explanation text, one of them is present tense. Nah, salah satu ciri kebahasaan teks eksplanasi itu adalah penggunaan present tense. Nah, ini kan kita sudah bahas teksnya kemarin, tetapi kita harus paham juga ya. Kadang banyak juga yang masih kita temui anak-anak yang masih kurang paham dengan penggunaan present tense ya, atau kurang mengenal penggunaan present tense itu seperti apa. Jadi untuk memudahkan kita untuk memahami sebuah teks itu, apakah dia penggunaan present ataupun past tense, mari kita belajar. Oke. Nah, jadi kita pelajari di sini simple ya. Simple present tense. Yeah, we have to understand this because we often find this in explanation text ya. Jadi kita temukan ini di teks eksplanasi penggunaan simple present tense. Nah, simple present tense itu pada masa sekarang ya, pada saat sekarang. Jadi penggunaannya itu pada masa sekarang. Kita harus pahami di hal-hal seperti apakah penggunaan simple present tense itu ya. Nah, the first is repeated ya, repeated action. Oke, apa rupanya yang dimaksud dengan repeated action? Ya, repeated action itu pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, secara berulang-ulang. For example, I often receive a parcel from him. Ya, kata often itu menunjukkan kegiatan yang berulang-ulang, sering. Jadi kata sering di sini tidak hanya sekali. Kita sudah pahami kalau kata sering berarti berulang-ulang ya, sering ya, sekali, dua kali sampai dengan seterusnya. I often receive a parcel from him. Saya sering mendapatkan parcel ataupun hadiah ataupun paket dari dia. Kemudian apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang? She frequently arrives here before me. Ya. Kemudian kata frequently. Nah, kata frequently. Kata tidak jarang ya, tidak jarang. She frequently arrives here before me. Tidak jarang dia tiba di sini sebelum saya. Artinya dia sering tiba di sini sebelum saya juga datang, sebelum saya tiba. Nah, itu dia ya. Jadi nggak jauh beda frequently dengan often di sini. Kemudian ada kata
always. Ya, kata always. Always selalu. Ya. He always treats me as I am his sister. Ya, dia selalu memperlakukan aku seakan-akan aku itu adalah saudara perempuannya. He always treats me as I am his sister. Ya, ada kata always. Nah, kemudian ada kata he never forgets. He never forgets to celebrate his mother. Birthday. Ya, kata never. Dia tidak pernah lupa untuk merayakan hari ulang tahun ibunya. Never. Kemudian ada kata Johnny plays football on Saturdays. On Saturdays, ya, plays football on Saturdays. Ya, Johnny plays football on Saturdays. Artinya, setiap hari Sabtu, Johnny itu bermain bola pastinya. Nggak ada hal yang lain dia lakukan selain dari bermain bola. Setiap hari Sabtu. Ya, oke. Jadi kata often, frequently, always, never, plays, itu masuk kepada repeated action. Ya. Kegiatan ataupun peristiwa yang berulang-ulang, repeated. Jadi siswa-siswi kami, anak-anak kami, ya, repeated action, pengulangan untuk suatu kegiatan. Nah, kemudian dalam hal apa lagi simple present tense itu digunakan? Yang kedua adalah statement of fact. Statement of fact, yaitu pernyataan berdasarkan fakta. Nah, the example is she lives in Germany. Ya, jadi lives in Germany. Ini pernyataan, dia tinggal di Jerman. Ya, she lives in Germany. Kemudian contoh yang berikutnya, his parents work hard. Ya. Orang tuanya bekerja keras. Nah, itu kenyataan, ya. Jadi menyatakan pernyataan ini masuk kepada penggunaan simple present tense. Nah, kemudian the next, general truth, ya, general truth. Apakah itu general truth? Yaitu sesuatu kebenaran secara dunia, ya, secara umum, kebenaran umum, itu dia general truth. Jadi semua orang di seluruh dunia itu menerima kebenaran itu. Apakah itu? For example, the sun rises in the east. Ya, matahari terbitnya dari timur. Gak ada orang yang bisa menyangkal itu. Gak ada orang mengatakan, dari barat terbitnya, dari utara terbitnya.
Semua orang mengakui bahwa matahari itu terbit dari timur. The sun rises in the east. Nah, oke. Kemudian, the sun sets in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. Nah, di sini nampak dia penggunaan simple present tense-nya itu. Ya. Gak ada orang yang mengatakan terbenamnya itu di timur atau terbitnya itu di barat. Ada dos. Iya. Semua orang menerima kenyataan ini. Makanya dikatakan apa? General truth. Karena ini adalah kebenaran umum yang semua orang di dunia juga mengakuinya. Kemudian, the water boils at 100 degrees Celsius, ya. Celsius. Ya, air mendidih pada 100 derajat Celcius. Oh tidak, aku memasak air mendidih itu pada 90 derajat Celcius. Gak ada, ini kebenaran umum. Semua orang menerima itu. Ya, makanya dikatakan general truth. Oke, jadi general truth ini penggunaannya adalah dalam simple present tense. Kemudian, the fourth, in anecdote, film, book summaries. Ya, ini penggunaan simple present tense juga. Ya. Oke, example-nya. In his new film, John plays at a brave cowboy. Ya. Nah, di film barunya John berperan sebagai apa? Seorang cowboy yang berani. Ya. Nah, jadi di dalam penggunaan anekdot, film ataupun book summaries itu adalah penggunaan simple present tense. Ya. Kemudian yang kelima, in mental processes. Ya, di situ ada penggunaan I love lying on bed late on Sunday morning. Ya, I love itu masuk kepada mental processes, ya. Kemudian ada dia itu he says that he doesn't know the news. Ya, he says. Love, says, kemudian ada kata they understand my condition. Ya, kata understand itu masuk kepada mental processes juga, ya. Oke. Kemudian setelah itu ada yang keenam. Ya, bagian yang terakhir penggunaan simple present tense, yaitu to refer the future. To refer to future that are scheduled, ya, scheduled. Jadi
mengacu kepada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Loh, kok bisa? Tapi simple present tense. Loh, kenapa kalau di future itu masih memakai simple present tense juga? Nah, ini kan masih akan terjadi. Berarti beda dong present apanya tensesnya. Nah, di sini ada peraturannya. To refer to future yang bagaimana? To refer to future that are scheduled, ya, untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang tetapi sudah terjadwal, ya. Sudah terjadwal, yaitu apa? Nah, example-nya the meeting begins at 9 a.m. ya, at 9 a.m. Nah, rapat dimulai pada jam 9. Nah, the other example, hurry up. The bus departs ten minutes. In 10 minutes. Ya. Cepat. Bus akan berangkat 10 menit kemudian. Ya. Karena apa? Ini sudah terjadwal. Bus ini berangkat biasanya 10 menit sebelum waktu yang telah ditetapkan. Itu dia, ya. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita buat. Nah, kemudian anak-anak kami juga bisa bangun sendiri. Nah, I'll review for you. Simple present tense. Ya, tadi saya sudah jelaskan simple present tense berarti kejadian ataupun peristiwa ataupun kegiatan yang dilakukan pada masa sekarang. Nah, kita harus memahami ada 6 di sini hal-hal atau peristiwa yang mengikuti aturan simple present tense ini, ya. The first is repeated action, yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ada kata often, frequently, always, never, please. Oke, ya. On Saturdays, nah itu masuk kepada present, ya. Oke, nah pasti banyak lagi contohnya yang lain. Kemudian yang kedua adalah statement of fact, ya, pernyataan dari sebuah fakta, yaitu she lives in Germany, his parents work hard. Oke, yang ketiga general truth, ya, pernyataan umum, kebenaran ataupun situasi atau pernyataan yang dapat diterima oleh seluruh orang, ya. Seluruh dunia ini juga menerima kenyataan itu. Yang tadi ada the sun rises in the east, the sun sets in the west. Kemudian penggunaan simple present tense itu ada di dalam anekdot, film, book summaries. Oke, contohnya di sini, in his new film John plays a brave cowboy, ya. Kemudian yang kelima, in mental processes, ya. I love, says, understand, things. Nah, itu masuk kepada mental processes, ya. Kemudian taste, ya, like this, those, ya, smell, ya, masuk kepada mental processes. Oke, ya. And then to refer to hari ini. Saya ada les piano jam 1 siang nanti. Itu sudah terjadwal. Memang belum terjadi, tapi sudah terjadwal, ya. Sudah terjadwal, maka penggunaannya di simple present tense, ya. Okay, that's all. Now we will continue by and by. Kita dengarkan dulu iklan yang satu ini. Ya, we continue. Kita lanjutkan, ya, anak-anak kami dan juga pendengar setia Radio Bed FM. Ya, here is a table, ya. I want to show you
the using of simple present tense in sentences. Oke? Nah, di sini saya akan tunjukkan di tabel ini untuk anak-anak kami dan juga pendengar radio KTFM. Simple present tense itu dalam penggunaan kalimat, ya, kita harus perhatikan, ya, pokok kalimat, yaitu ada I, you, we, they, ya. I, you, we, they. Nah, di positifnya seperti apa dia? Nah, ya, I study English once a week. Saya belajar bahasa Inggris sekali dalam seminggu. Nah, jadi kita bisa lihat penggunaannya ini. Saya sudah buat di sini tabelnya penggunaan I, you, we, they sama dengan ini, ya. Jadi nanti bisa kamu lanjutkan penggunaan kalimat ini ataupun kalimat yang lain, tapi dengan posisinya sama untuk subjek ini. I study English once a week. Nah, in negative, I do not or don't, ya. I do not study English once a week. Nah, saya tidak belajar bahasa Inggris sekali dalam seminggu. Nah, masuk kepada question-nya. Yang pertama adalah yes no question. Ya, jadi saya buat di sini yes no question and then WH question. Yes no question itu yang seperti apa rupanya? Yang pertanyaan yang jawabannya hanya butuh antara ya ataupun tidak, ya. Jadi di sini muncul dia di negatif tadi ada auxiliary do, ya. Kalau untuk subjek I, you, we, they. Kemudian nah, negatifnya I do not study English, ya. Berarti untuk melengkapi questionnya itu berarti dari auxiliary do ini kita angkat untuk memulai yes no question, ya. Do menjadi do you study English once a week? Ya, jadi kalau jawabannya yes ataupun no, ya, long short answer-nya. Yes, I study English once a week. No, I don't. I don't study English once a week. Kemudian, yang WH question bisa kita bangun juga membangun kalimat di sini. Ya, kata what do you do once a week? Apa yang kamu kerjakan seminggu sekali? Masuk kepada answer-nya itu apa? Answer-nya I study English once a week. Ya, oke. Kemudian, nah jika kita ganti subjeknya di sini menjadi you, bisa you study English once a week. Nah, posisinya di negative and question itu juga sama. Ya. We study English once a week. They study English once a week and so on dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian di sini kita ambil contoh she. She works hard to get the money. Ya, look at the difference, ya. She works hard to get the money. Dia bekerja keras untuk mendapatkan uang. Jadi nanti penggunaan he boleh di sini, ya. He works hard to get the money dan lain sebagainya. Nanti juga ada penggunaan kalimatnya yang lain. Oke. Di negatifnya she doesn't
atau she does not, ya. Work, no S, without S, ya. Work hard to get the money. Get the money. Okay. Doesn't. Look at the difference, ya. Look at the difference here. Kita lihat perbedaannya. Kalau di sini tadi untuk subjek I, you, we, they, di negatif I do not, ya. Kemudian she, he, it doesn't. Nah, di questionnya, yang pertama adalah yes no question, yaitu auxiliary-nya di depan. Does she work hard to get the money? Yes, she does. No, she doesn't. Ya. Kemudian WH question-nya. Nah, jadi kata how. How. How does she work to get the money? Ya, nanti anak-anak kami boleh juga ganti. Why does she work? Ya, why does she work hard? Ya, how does? Oke. Jawabannya bagaimana di sini? She works hard. Ya. Okay, now look at the difference. Ya. Untuk subjek I, you, we, they, di positifnya kita sudah pelajari. Ya, di sini dia nampak verb one. Memang kata kerja dasar, basic pattern ya, basic form. Nah, kemudian di sini ada penambahan S. Nanti kita lanjutkan. Nah, di sini I do not, kemudian she doesn't, kemudian do you study, does she work hard, oke, dan lain sebagainya. Saya rasa ini bisa dipahami ya, anak-anak kami. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak kami, ya, the question from the students, ya, or the listeners. Nah, kenapa di sini study, kemudian do not berbeda dengan di sini works, kemudian does not, kemudian di sini, nah tadi works hard, ya, di sini menjadi doesn't work. Nah, penggunaan works dan doesn't work di sini, kenapa menjadi work? Karena kehadiran does di sini sudah menggantikan S yang hadir di sini, karena di sini adalah in negative form, ya. So S in positive form is replaced by doesn't. Just the same with the question. Jadi sama saja dengan yang di question, walaupun di sini hadir S, kemudian di sini menjadi hilang. Karena apa? S di sini sudah digantikan oleh kata does. Ya, untuk anak-anak kami. Nah, tetapi kita harus perhatikan, ya, we have to pay attention to subject she, he, and it in simple present, ya. Karena ini memang di simple present yang kita pelajari, memang harus lebih rumit mempelajari subjek ini, ya. The third singular person, orang ketiga tunggal. Oke? Nah, kemudian apa saja rupanya kata-kata yang ditambah S, atau hanyakah S, atau ada yang lain bentuknya, ya. Jadi memang ini khusus untuk subjek she, he, dan it, ya. Untuk kata kerja yang berakhiran verbs ended by
O S H and then C H and then X double S and then plus yes. For example, go, goes, wash, become washes, teach, teach, become teaches, and then kiss become kisses, and then box. Okay, goes, washes, teaches, kisses, and so on. Ini ditambah dengan yes, Okay, next. If the verbs is ended by vowel, Vowel itu vokal. And then vowel plus y. Maka ini ditambah dengan S plus S. Nah, contohnya yang mana? Ada play. Tinggal menambahkan plays. Kemudian say. And then? Okay, next. If the verb ended by consonant plus y, maka change, change y into and then plus yes. For example, carry become carries, carries, and then Mary, marries, and so on. Jadi untuk siswa-siswi kami, anak-anak kami dan juga pendengar radio Get FM, tidak semua kata kerja dalam penggunaan subjek she, he, dan it semuanya ditambahkan dengan S otomatis. No, ada peraturan. Jadi kalau yang kata kerja diakhiri oleh O, S, H, C, H, double S itu plus yes. Contohnya di sini sudah ada goes, washes, teaches, kisses, and so on. Kemudian ended by vowel plus Y. Maka ini ditambah dengan S. Nah, vowelnya yang mana rupanya ini? Kemudian diakhiri sebelumnya adalah setelah vowelnya adalah Y, yaitu A, Y, maka langsung tambahkan S, plays, says, kemudian ended by consonant plus Y, change Y into I, and then plus ES, for example, carry, carries, marry, marries. Nah, jadi ini penggunaannya khusus untuk subjek the third singular person, yaitu she, he, it. Jadi kita boleh gunakan she goes to school by car, he washes the dishes, it. Nah, ini it kisses his partner, boleh dia cium pasangannya, oleh penggunaan untuk it. Oke, kemudian she plays the doll. He says that he doesn't know me. Oke, kemudian she carries a lot of food. He marries Jane. Nah, dan lain sebagainya.
Ya, oke. Anak-anak kami, that's all for today. See you next time. Untuk pelajaran selanjutnya banyak pengetahuan ataupun ilmu yang akan kita bagikan. Jadi tetap setia di 88,2 GET FM dan bisa juga saksikan kami di SCN Mengajar. Okay, that's all for today.